Nah, kalau di negeri kita ini sejak kapan? Ya sejak dijajah oleh Belanda. Jadi bulan Januari, Februari itu warisan Belanda. Belanda itu ya penjajah bagi kita. Karena memang penjajahan Belanda ke negeri kita itu tujuannya bukan hanya mencari rempah-rempah. Karena di pelajaran sekolah dasar dulu, Belanda menjajah negeri kita tujuannya mencari rempah-rempah. Kalau cuma mencari rempah-rempah, kenapa sampai membunuh bangsa kita? Kan cari aja rempah-rempah, kan banyak memang di negeri kita. Kok sampai dibunuh? Itu ternyata memang apa? Itu termasuk bagian dari perang salib jilid 2. Artinya dalam rangka kristenisasi. Karenanya Kristen ini masuk ke negeri kita dibawa oleh penjajah. Ada yang dibawa Spanyol ya, kemudian Portugis, kemudian Belanda yang menyebarkan agama-agama itu. Nah, di negeri kita ini tradisi tidak Islami, artinya yang berbau-bau Masehi ya, yang Kristen. Ini mengapa berlanjut? Karena setelah kita dijajah sekitar 300 tahun. Kalau di dalam sejarah waktu sekolah dulu 350 tahun. Entah benar apa enggak. Ya mungkin secara keseluruhan ya. Dijajah selama 350 tahun. 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, penjajah ini punya prediksi. Ini suatu saat nanti merdeka ini. Karena Islam berkembang pesat. Dan Islam ini perkembangan pesatnya itu justru pada masa-masa penjajahan. Sebelum bangsa kita dijajah oleh negara-negara barat, para ulama zuriyatnya Sayyid Abdul Malik, Abdullah bin Abdul Malik Al-Madkhan. Kalau di Jawa Wali Songo. Di Jawa Wali Songo, sebenarnya di Sumatera itu leluhurnya Wali Songo yang berdakwah di Aceh terus sampai ke Jawa, itu leluhurnya Wali Songo. Karena rute perjalanan para ulama itu memang dari Hadramaut, kemudian India, dari India ke Campa ya, kemudian dari Campa ini kemudian ke Aceh terus, lalu Wali Songo di Jawa. Cuma yang terkenal Wali Songo. Mengapa? Karena Jawa ini di Nusantara paling ramai penduduknya dengan adanya kerajaan Majapahit. Dan sampai sekarang Jawa itu paling ramai. Karenanya kalau pilpres pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah menang. Walaupun di Pekanbaru 100% yang milih, kalah itu sama yang Jawa. Se-Sumatera aja kalah dengan, karena memang ramai di Jawa itu. Nah, kemudian sebelum penjajah datang, bangsa kita ini Islamnya baru 20% pada masa-masa pra penjajahan. Yang 70% itu Islamnya pada masa-masa penjajahan. Pada masa-masa penjajahan 70% diislamkan. Setelah kita ini merdeka, mestinya sisanya yang 10% ini lebih mudah karena sudah tidak dijajah. Ternyata enggak. Tiap tahun ini kadang kemarin-kemarin ribuan umat Islam pindah keyakinan. Walaupun dari Kristen ribuan juga yang masuk Islam, tapi sempat lebih banyak Islam ke Kristen penyeberangannya itu dulu. Ini mestinya lebih mudah, tapi enggak malah. Mengapa enggak? Ya mungkin karena lebih peduli leluhur kita dulu yang hidup di masa penjajahan, lebih peduli pada agama daripada kita sekarang. Kita ini kurang peduli pada agama. Kira-kira seperti itu. Dan memang kata para ulama, dakwah Islam ini sekarang umat Islam sendiri itu tidak peduli. Saya ke Medan ya, tahun kemarin ke daerah Kristen itu di daerah Brastagi.
daerah Brastagi, terus ke Danau Toba itu ya, kan banyak penduduk di sana. 30 tahun yang lalu, ulama-ulama di Medan itu punya rutinan mengislamkan orang-orang Kristen di daerah Brastagi. Sekarang ini tidak kedengaran yang begitu. Nggak kedengaran. Ya dakwah ada, tetapi dakwah kepada umat Islam kayak saya, ustadz-ustadz yang lain ini memang teledor. Jadi begitu. Nah, 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, Belanda ini punya prediksi ini nanti merdeka. Maka gimana caranya Islam ini diganggu? Akhirnya banyak anak-anaknya tokoh di negeri kita disekolahkan ke sekolah Belanda. Begitu Indonesia merdeka, maka tokoh-tokoh hasil pendidikan Belanda ini kemudian yang menjadi pemimpin bangsa atau negara kita. Akhirnya pemimpin-pemimpin kita ini punya nasionalisme yang tinggi, tetapi kurang ada kepedulian kepada agama Islam. Nasionalismenya tinggi, tapi pada agama kurang. Karena memang dirubah oleh Belanda, termasuk kalender. Bahkan di negeri kita ini, cuma di negeri kita ya, kan yang namanya hari itu kan ada 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ahad ini gak kenal orang sekarang. Diganti dengan apa? Minggu. Mau kemana? Kapan? Hari Minggu. Padahal Minggu ini kan istilah Kristen. Nama pastor ya, ada pastor namanya Domingus. Jadi kalau hari Ahad, orang Kristen itu biasanya menghadiri acara ibadahnya di gereja yang dipimpin oleh Santos Domingus. Santos itu kalau orang sini Buya. Akhirnya mingguan. Jadi kita ini pakai namanya Kristen. Dan mungkin banyak gak tahu. Saya kalau ditanya orang, Kiai kapan kesini? Hari Ahad. Saya berusaha menghindar mengatakan hari Minggu. Dan masih diralat, oh hari Minggu gitu. Diralat. Ya mungkin menurut dia gak apa-apa begitu. Tapi kan ini apa namanya, menghilangkan ghirah. Militansi ghirah keislaman ini hilang. Nah ini. Nah kemudian ya, ini berjalan yang budaya-budaya yang Masehi ini berjalan. Dan dulu awal-awal saya masih kecil, pergantian tahun malam 1 Januari itu gak ada acara dulu. Gak ada. Ya biasalah. Lama-lama kira-kira setelah tahun 90-an mungkin. Ini sudah mulai ini. Kalau pukul 00 jam 12 malam, kembang api, trompet, apa ya macam-macam. Dan pada tahun kemarin saya 1 Januari juga di Pekanbaru. Dan hujan lebat, saya pas ngisi kajian di masjid di mana? Darussalam ya, yang entah masjid mana itu. Karena untuk mengimbangi ini, saya pikir karena hujan lebat gak ada. Ternyata begitu sampai rumah kira-kira jam setengah 12, jam 00 suara mercon di mana-mana. Loh, ada juga ternyata itu. Saya sudah gak ada karena hujan lebat. Makanya mudah-mudahan siang ini gak hujan, nanti malam hujannya lebat. Biar orang gak kemana-mana lah. Amin Allahumma amin. Kira-kira seperti itu. Nah ini saudara ya, mengapa? Karena budaya-budaya tahun baru yang ada itu yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik isinya maupun motivasinya. Karena itu memang motivasinya bukan agama kita. Dan isinya kan memang, saya gak pernah hadir ya, cuma kalau lihat cuma niup trompet, gak ada acara, gak ada apa. Entah kadang-kadang berangkatnya sejak sore, entah apa, ada sholatnya di alun-alun apa enggak.
Ini kan nggak jelas kan. Ini tahun baru. Ini yang pertama yang ingin kita bicarakan. Yang kedua, dengan adanya pergantian tahun, berarti masa umat Islam ini semakin dekat. Masa usia dunia semakin dekat. Dekat kemana? Dekat akhir zaman. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW itu Nabi akhir zaman. Kita ini lebih akhir lagi, karena sudah 1445 tahun. Nah, di akhir zaman ini banyak hal-hal yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita antisipasi. Mengapa? Karena kita ini semakin akhir memang semakin dianjurkan untuk beribadah kepada Allah. Karena akhir zaman ini banyak fitnah. Apalagi sekarang ada fitnah yang namanya handphone ya, kemudian televisi, wifi, data dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah pada masa-masa fitnah itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Kita ini berhijrah kepada Rasulullah gak ada, saudara, karena Rasulullah sudah gak ada, sudah wafat dan Mekah sudah ditaklukkan. Tapi orang beribadah di masa-masa fitnah pahalanya seperti berhijrah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Untuk ibadah saat ini ujiannya berat. Kok berat? Begitu kita ini masuk rumah, kadang lihat keluarga, entah anak atau istri, atau kalau istrinya pulang ke rumah suami nonton TV. Kadang pulang dari masjid, rencana ke rumah mau baca Al-Quran. Nanti baca Quran. Sampai di rumah kok acara TV bagus. Apa? Ternyata ada ustadz ceramah. Kadang-kadang kan ceramah ustadz. Cuma kalau TV, walaupun ceramah kan diselingi yang namanya iklan kan. Iklan. Dan ceramah dibatasi, saudara, kalau di TV 8 menit paling lama. Kalau sudah 7 menit biasanya MC-nya berdiri, suruh cepat berhenti. Saya pernah lupa itu sampai 15 menit itu di TV. Akhirnya agak selesai. Nah, akhirnya setelah acara selesai di TV dah malas baca Quran. Dan mungkin saya ini ibadah. Kenapa? Tadi lihat ustadz di TV. Entah ibadah betul lah apa enggak itu. Ini orang yang berniat memang. Ya, kadang-kadang ya kita ini pulang dari masjid mau baca Quran, tiba-tiba HP berdering. Akhirnya diangkat. Setelah diangkat, apa? Enggak baca WA saya. Oh iya sebentar, aja baca WA. Setelah dibuka, ternyata bukan WA dia yang dibaca. Dibaca semua WA dan semua grup-grup. Enggak terasa. Ternyata sudah setengah jam. Setelah setengah jam, besok aja baca Quran. Artinya berat memang ibadah pada masa seperti sekarang berat. Kita baca Quran 30 menit. Kira-kira perasaannya lama apa sebentar? Lama ya. Kalau baca-baca HP 2 jam, lama apa sebentar kira-kira? Kan sebentar. Artinya ibadah pada masa-masa seperti sekarang ini berat. Mengapa? Ujiannya itu bukan di luar rumah, sampai di dalam kamar itu ujian. HP ini kan ujian kan. Kadang-kadang HP-nya dibawa ke masjid juga, membawa ujian ke dalam masjid. Zaman sekarang memang berat. Nah, Rasulullah SAW sering mewanti-wanti, perbanyak amal soleh sebelum datangnya masa begini. Salah satu hadis ya, sabda Rasulullah SAW, entah cocok apa enggak pada masa kita sekarang, atau sedang kita jalani, atau akan terjadi. Saya kira saudara bisa berpikir. Rasulullah SAW bersabda, badiru bi'a'malikum khisalan sittan. Segera lakukan amal-amal soleh kalian sebelum datangnya 6 perkara.
Badiru bil a'mal khisalan sitan. Segera lakukan amal-amal soleh sebelum datangnya 6 perkara. Kata para ulama, mengapa 6 perkara ini menjadi finish? Sebelum datang jangan dilakukan. Sebagian menafsirkan karena ketika 6 perkara ini datang, melakukan amal soleh tidak sempat. Mengapa tidak sempat? Mungkin ada peraturan yang melarang amal soleh dan kita gak berani melawan. Gak berani melawan peraturan itu. Atau mungkin terlalu banyak ujian, kita malas beramal soleh. Atau beramal soleh tapi tidak diterima oleh Allah karena sebagai sanksi kepada umat Islam yang teledor. Apa? Yang pertama dari 6 perkara, imaratas sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh, kepemimpinan orang-orang dungu atau orang-orang bodoh. Kepemimpinan orang-orang bodoh itu artinya apa? Bisa jadi artinya kepemimpinan orang-orang yang tidak peduli dengan agama, baik untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Nah, artinya apa? Kita ini kalau memilih pemimpin gak boleh pilih yang bodoh, harus pilih yang pintar. Yang pintar itu bagaimana? Ya memang menguasai, kemudian juga memihak terhadap kepentingan umat Islam. Dan ini terjadi di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ini setelah Wahabi ini berkuasa, kan penguasa Wahabi ini termasuk pemimpin bodoh. Mengapa? Setelah Wahabi berkuasa, tata cara ibadah dirubah. Orang baca sholawat dilarang. Kemudian orang ziarah ke makam Rasulullah SAW, kalau menghadap makam berdoa dilarang. Padahal itu amalan ulama salaf. Alasannya syirik. Macam-macam dilarang. Itu dulu ya, dulu. Ini di Saudi Arabia setelah dipimpin. Ini kepemimpinan orang-orang bodoh. Ya termasuk kepemimpinan orang-orang bodoh ini ya mungkin pemimpin yang kebijakannya tidak memihak kepentingan rakyat. Di negara-negara Arab sana, entah di negeri kita kira-kira masuk apa enggak ke sini. Saya enggak tahu. Artinya apa? Ini memang antisipasi. Dan nggak boleh memang memilih pemimpin yang bodoh, apalagi nggak peduli pada agama. Mengapa? Khawatir nanti bikin kebijakan nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat berjamaah. Pernah dilarang sholat Jumat? Hah? Covid? Ada Covid? Katanya ya. Kan gak jelas kan. Sampai kita ibadah haji gak boleh juga, umroh gak boleh waktu itu. Saya kebetulan waktu itu mau berangkat umroh. Visa sudah ada di Jakarta, jadwal sudah di cancel semua. Tiba-tiba ditutup berangkat umroh, akhirnya gak berangkat waktu itu. Artinya amal soleh gak sempat saudara kalau ada pemimpin. Padahal gak jelas ada apa enggak itu. Karena saya tanya sama guru saya di Mekah, di Riyadh, gimana Syekh? Gak tahu katanya. Ini ke Mekah gak boleh, gak boleh. Tapi mall-mall di sini ramai katanya. Itu di Mekah saudara, bukan di sini. Bukan di Pekanbaru, bukan di Indonesia. Mekah maksudnya. Kita gak bicara sini lah. Sini gak perlu dibicarakan. Karena mungkin kurang lebih sama itu. Artinya ya memang seperti itu. Kalau sudah terjadi memang amal soleh dilarang, ibadah dilarang. Ya ibadah aja yang dilarang dulu, yang diperketat ya. Kalau ke mall, ke pasar mana kan nggak ada Covid itu. Masjid dulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, wa kasratas syurat. Banyaknya polisi. Ini polisi. Dan banyaknya polisi itu belum tentu menunjukkan suatu negara itu stabil.
keamanan, enggak. Bahkan kadang-kadang kepolisian itu, polisi ya di mana-mana ya, bukan di sini, itu kadang menjadi backing pengaman kejahatan. Kita akan ingat setahun atau 2 tahun lalu itu ada polisi membunuh anak buahnya, dan itu orang Sumatera kan ya, yang dibunuh orang Sumatera ya, cuma bukan orang Riau, tetangganya orang Jambi. Habis itu ada Kapolda dari Sumatera mau dimutasi ke Jawa Timur, gak jadi. Ternyata yang bersangkutan menjadi bandar narkoba. Makanya narkoba ini aman penyebarannya di mana-mana. Ternyata bandarnya ya memang seperti ini. Artinya apa saudara? Banyaknya polisi ini belum tentu. Tapi ya tergantung pemimpin memang. Kalau pemimpinnya ini memang tegas, bagus, insya Allah sampai ke bawah itu bagus juga. Karena kata Sayyidina Umar, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat ini akan mengikuti karakter keagamaan pemimpin mereka. Kalau pemimpinnya bagus, maka ke bawah bagus semua. Tapi kalau pemimpinnya ini nggak bagus, ke bawah nggak bagus semua. Ini pemimpin. Ini yang kedua, artinya banyaknya polisi. Dan di Saudi Arabia ya, kita lihat ke Mekah saja, jangan di sini, ke Mekah. Dulu ketika Saudi Arabia ini Wahabinya kuat, polisi ini bertugas menangkap orang-orang ahlus sunnah. Yang ditangkap apa? Yang mengadakan maulid, mengadakan tahlil. Dulu maulid itu dianggap kejahatan di sana. Baca Dalailul Khairat kejahatan dulu. Sekarang ini terjadi perubahan karena pemerintahan Saudi Arabia ini arahnya sekuler, liberal, maka polisi menangkap khotib-khotib Jumat, menangkap ulama-ulama. Jadi di sana kalau khutbah amar ma'ruf nahi mungkar, khutbah belum selesai. Kayak saya kemarin kan khutbah di sini. Misalnya saya menyinggung Raja Salman atau siapa, atau misalnya ada ya khotib menyinggung masalah, bukan, kemarin menyinggung masalah bioskop. Karena di Saudi sudah mulai ada bioskop, dia menyinggung di Masjidil Haram. Khutbah belum selesai langsung dikelantong, di penjara. Kita ini bersyukur ya, kita di Indonesia mau ceramah apa saja itu bebas. Yang penting nggak ada yang melaporkan itu. Kalau ada yang melaporkan dan kebetulan dianggap melawan yang berkuasa bisa jadi itu. Tapi kalau enggak ya aman-aman saja. Saya setahun yang lalu ceramah di Bogor. Ada ulama dari Yaman mengungsi karena di sana sudah tidak aman di sana. Saya ceramah, jamaah itu ketawa-ketawa. Beliau gak paham. Selesai ceramah pakai bahasa Arab. Orang-orang ini senang sama kamu kayaknya. Dari tadi ketawa. Kenapa Syekh? Ya kamu teruskanlah, apa saja sampaikan. Pokoknya selama bisa disampaikan, sampaikan aja. Lah kenapa? Saya ini gak bisa ceramah kamu kayak kamu di negeri sendiri katanya. Saya ini kalau ceramah kayak kamu ditangkap. Berarti negeri kita ini masih lumayan sebenarnya, nggak terlalu ya. Ini masalah yang kedua, artinya banyaknya polisi. Kemudian yang ketiga, apalagi wabai al hukmi, jual beli hukum. Apa jual beli hukum? Jual beli hukum itu yang salah asal bayar nggak salah. Kalau orang yang benar, kalau dimusuhi, dicari-cari kesalahannya. Nanti suruh bayar. Ini namanya akan jual beli hukum. Bai al-hukmi, jual beli hukum. Ini kira-kira kalau di negeri kita ada apa enggak kira-kira? Ada. Banyak ya. Saya tidak tahu soalnya nggak pernah masuk pengadilan itu. Diduga ya. Jadi ada jual beli hukum memang. Kemudian yang keempat, wastighfafan biddam, menganggap enteng darah.
Menganggap enteng darah itu artinya apa? Menganggap enteng pembunuhan, nyawanya orang. Membunuh orang itu gampang, tidak dianggap apa-apa. Kita ingat ya pada waktu Pilpres 2019 kan banyak saudara kita yang menjadi petugas KPPS, tahu saksi, ada 700 lebih mungkin itu meninggal dan nggak ada urusannya, tapi katanya kecapean, capek meninggal ya karena tugasnya berat, jadi capek meninggal gitu. Ya gimana kecapean. Ini belum lagi yang terbaru waktu sepak bola di Malang, di Kanjuruhan. Berapa korbannya? 100 lebih ya. Dan nggak ada apa-apa, santai. Ya mudah-mudahan bukan itu maksudnya, tapi ya kayaknya enteng begitu. Dan sudah lama memang enteng kita ini dengan darah itu sudah lama. Makanya ada GAM, kemudian 30 SPKI dulu ya. Itu kan enteng sekali membunuh orang. Artinya umat Islam dibunuh. Ini enteng. Artinya hal-hal seperti ini harus kita jauhi dan gak boleh kita dukung. Karena bisa menyebabkan amal soleh tidak diterima. Harus ingkar. Paling tidak ingkar dengan hati. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima, wa qati'atur rahim, memutus silaturahmi, memutus sanak famili. Dan sekarang ini, kalau dulu mungkin kurang lebih sama di sini. Saya masih kecil. Kalau hari raya oleh orang tua dibawa ke saudara-saudara yang agak jauh dan bermalam. Dulu tahun 80-an itu. Tahun 80-an kalau hari raya itu dibawa kemana-mana dulu. Padahal dulu transportasi sulit, motor gak punya, paling ada ya sepeda ontel itu. Jadi kalau malam hari raya itu di jalan, malam-malam ada yang sudah turun karena capek berjalan suami istri itu, gak ontel, kadang karena tanjakan jalan, dan bermalam kadang-kadang naik bis. Nah, sekarang ini setelah transportasi itu mudah, mestinya kan enak silaturahmi. Malah kita putus dengan saudara. Kadang adik dengan abangnya, adik dengan kakaknya sudah lama tidak bertegur sapa. Dan kalaupun hari raya, karena sudah punya motor, punya mobil datang. Kalau gak ada langsung pulang. Dan merasa cukup silaturahmi. Mengapa? Nelpon, saya sudah ke rumahmu kemarin, kamu gak ada. Ini di Jawa, entah di Sumatera kira-kira bagaimana? Sama ya. Dan dulu itu walaupun sudah agak jauh itu sambung kekeluargaan. Sudah 2 pupu, 3 pupu itu sambung. Sekarang ini jangankan dengan sepupu, kadang abang dengan adik itu gak sambung kadang-kadang. Dan ini mungkin termasuk yang menyebabkan amal soleh tidak diterima. Karena tidak silaturahmi, bahkan kadang-kadang putus. Karenanya ini motivasi ya, peringatan pada kita. Jangan mudah kita ini putus silaturahmi. Apalagi persoalannya gak ada hubungannya dengan kita. Kadang-kadang hanya persoalan politik. Satunya pilih 01, satunya 02, satunya 03. Ini berantem. Padahal yang didukung gak kenal sama dia. Gak kenal ya, gak mengucapkan terima kasih. Ini bermusuhan karena apa? Ada yang begitu. Kadang-kadang satu keluarga suami istri itu berantem. Mengapa? Beda pilihan. Apalagi di era medsos seperti sekarang ini, beda pilihan bisa berantem. Ini terjadi saudara. Artinya apa? Silaturahmi ini harus terjalin dengan baik. Dan kalau Rasulullah SAW silaturahminya itu tinggi. Bukan hanya sepupu, 2 pupu, 3 pupu, bukan.
Tetapi bagaimana Rasulullah ke Nabi Ismail itu sudah berapa jalurnya itu? Kan kira-kira 40 kan ya, 40. Nabi Ismail itu ibunya orang mana? Kan orang Mesir, orang Koptik. Rasulullah berpesan, orang Mesir itu masih ada hubungan kerabat. Padahal mungkin orang Mesirnya nggak tahu itu waktu itu. Artinya jauh itu diperhatikan, walaupun jauh. Yang kita ini bangsa Indonesia pasti ke atasnya itu sama leluhurnya. Saya dengan orang Minang, dengan orang Riau, dengan siapa, pasti leluhurnya sama. Mengapa? Ya kan memang asalnya sama-sama dari Timur Tengah dulu leluhur kita ini. Entah dari Timur Tengah bagian mana. Karena Nabi Nuh itu kan di Timur Tengah. Lalu dari keturunan Nabi Nuh ini kemudian mencar kemana-mana. Pasti sama. Dan ini gak boleh putus silaturahmi. Walaupun silaturahmi itu levelnya bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu orang-orang yang hubungannya dengan kita tidak boleh menikah. Seandainya beda jenis, seperti kakak adik dengan paman, dengan orang tua, itu wajib itu. Nah, kalau di bawahnya itu, wajibnya itu di bawahnya, seperti sepupu, dua pupu, terus begitu. Karena sudah boleh menikah kan. Kalau yang sudah boleh menikah ini lebih ringan. Tapi tetap silaturahmi. Memutus itu gak boleh. Dan sekarang ini memang biasa putus. Kalau saudara-saudara ditanya, kamu kenapa gak ke sana? Saya sudah ke sana, dia gak datang ke rumah saya katanya. Itu namanya kan balas membalas kan. Justru yang diperintahkan nih kan yang gak datang ke rumah kita kan. Kita ini oleh Rasulullah diperintahkan menyambung orang yang memutus. Nah, kalau orang yang datang ke rumah kita lalu kita datang, bukan menyambung namanya itu. Apa namanya? Itu kan balas-balasan aja sebenarnya. Wong kita walaupun bukan saudara, kalau akrab sering ke rumah, kita datang juga ke rumahnya. Ini memang masyarakat modern. Beda ya, masyarakat modern dengan dulu itu beda. Ini yang ke berapa? Kelima. Kemudian yang keenam, yang keenam ini wa nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, dan generasi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai alat-alat musik. Apa maksudnya Al-Qur'an dijadikan alat-alat musik? Yuqaddimuna ar-rajul laisa biafqahihim wala a'lamihim. Seseorang disuruh maju, dia bukan orang paling alim, bukan orang paling ahli fikih. Ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Dia tidak disuruh maju kecuali untuk bernyanyi pada mereka dengan Al-Quran. Ini banyak juga di masyarakat kita, terutama setelah maraknya pondok-pondok tahfidz, rumah-rumah tahfidz. Lalu apa? Masjid-masjid kita, terutama di daerah perkotaan, untuk imam-imam itu tidak diseleksi. Pokoknya hafal Quran, walaupun nggak ngerti syarat rukunnya sholat, nggak ngerti tata caranya sholat, langsung didaulat jadi imam. Akhirnya sholatnya keliru-keliru. Dan ini banyak. Kadang-kadang lagunya enak, tapi panjang pendeknya keliru-keliru. Saya pernah sholat ya di Jawa, bukan di sini. Yang dibaca entah surat Baqarah atau apa, panjang pendeknya keliru. Ini panjang pendeknya keliru-keliru ini. Kebetulan sholat subuh, pas rakaat kedua ternyata agak baca kunut. Aduh, sudah keliru, Wahabi lagi ini. Jadi tambah dongkol kan. Akhirnya selesai sholat, habis wiritan saya segera turun. Nggak taunya imam tuh ngejar saya. Ya, salaman. Kamu yang jadi imam? Iya. Kamu panjang pendeknya keliru-keliru kamu tadi. Makruh kamu jadi imam. Saya masih belajar, Kiai. Belajar kok jadi imam? Belajar tuh jangan jadi imam, jadi makmum aja. Ini sekarang saudara, ini memang apa namanya ya,
di mana-mana sekarang ini. Makanya karena sekarang ini memang banyak orang-orang nih punya anak masuk rumah tahfidz. Mengapa? Nanti kalau hafal Quran paling enggak masuk TV, paling enggak ya nanti dijadikan bahan obrolan. Anaknya berapa? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya 3, yang 1 sudah di rumah tahfidz, sudah hafal juz 25, yang 24 lupa. Kok sana? Di sana cepat, katanya 6 bulan hafal 30 juz. Kadang begitu, setelah pulang jadi mantan hafid karena cuma wisuda. Banyak begitu, anaknya itu hanya untuk di pamer-pamer, padahal gak bagus. Kita ini kalau punya anak pandai hafal, jangan disebarkan sendiri, jangan, gak bagus. Kalau ada orang memuji anak kita karena hafal Quran, karena alim, minta doa, doakan ya mudah-mudahan berkah. Harus seperti itu. Mengapa? Kalau banyak yang memuji, kena penyakit ain. Kalau sudah kena penyakit ain, kadang otaknya rusak, kadang hafalannya hilang. Ini sekarang dia suka diobral informasinya sama orang, kadang dijadikan story. Alhamdulillah anak saya masuk juz yang ke-15, padahal yang 14 dah lupa itu. Senang begitu. Ini namanya orang tua yang tidak pandai merawat anak. Anaknya jadi begitu. Jadi hati-hati ya pada masa sekarang ini, karena ini zamannya memang pada masa-masa 5-6 perkara ini. Artinya walaupun anak kita ini masuk rumah tahfidz atau apa, jangan anggap selesai. Setelah itu harus mondok lagi, belajar ilmu agama. Ya belajar fikih, belajar apa lagi, tasawuf, akidah atau apa. Karena kalau cuma hafal Quran jadi imam, akhirnya gak bisa apa-apa. Saya ini pernah ya, tapi bukan di sini, di Riau daerah mana itu, safari. Saya ke masjid itu sudah 3 kali ceramah. Jauh dari sini, saya lupa namanya. Kayaknya bukan Pekanbaru. Dan setiap habis sholat gak ada zikir, imamnya enak. Saya bingung, ini mau dibilang Wahabi yang ceramah saya terus, dan orang sama imamnya ikut terus, tapi gak pernah zikir masjid ini. Pas makan-makan saya tanya, iya saya ini kan ceramah sini sering, kenapa gak ada zikir bersama, gak ada doa bersama? Kiai, ini terus terang aja ya, maaf, kami doanya gak hafal, katanya. Tolonglah Kiai kasih catatan doa yang dibaca habis sholat, mau dihafalkan. Ini orang selesai hafal Quran merasa selesai semuanya, sampai doanya habis sholat gak tahu. Kan banyak. Ini yang di Riau, di Bekasi, di Jawa Barat, bulan Maulid kemarin saya safari Maulid. Ternyata ada masjid, saya diminta daurah mulai dari habis zuhur sampai jam 9 malam. Saya gak tahu acaranya waktu itu apa. Saya ini kok jadwalnya lama di sini, Kiai. Masjid ini selama kurang lebih 10 tahun dipegang Wahabi. Imamnya, khotibnya, yang semuanya Wahabi. Terus ya karena kita gak kuat, akhirnya kami usir. Kalian ini bukan gak kuat, kuat berarti masa gak kuat sampai 10 tahun gini. Kalau gak kuat gak nunggu 10 tahun. Ya gimana Kiai, katanya pokoknya dah keluar. Nah terus karena masyarakat ini terkontaminasi, kita mendatangkan Pak Kiai untuk apa namanya, artinya cuci otak. Akhirnya daurah dari habis duhur, dari ini ya, dari pagi habis duhur. Pas menjelang asar, saya diminta jadi imam. Kiai, di sini nggak pernah baca zikir.
Dan imam-imam nih mau memulai baca zikir belum berani karena sudah 10 tahun nggak baca zikir. Gimana kalau kiai yang mimpin sholat lalu baca zikir? Hanya saya mimpin sholat, habis itu baca zikir lalu baca doa, selesai asar. Pas maghrib waktu iqamah saya terlambat, akhirnya imam situ yang jadi imam. Setelah imam situ yang jadi imam, habis sholat baca zikir. Setelah baca zikir diam. Mengapa? Kayaknya doanya belum hafal. Kan kalau zikir subhanallah kan hafal semua kan. Makanya ya apa namanya, imam-imam ya, adik-adik saudara-saudara yang sudah hafal Quran apa itu perlu belajar fikih, ikut kajian fikih. Dan doa-doa habis sholat tuh dihafal biar tahu. Karena kadang-kadang sebagian imam kita karena gak hafal doa yang dibaca habis sholat itu, ketika memimpin doa habis berjamaah kadang doanya wudhu yang dibaca. Apa salah? Ya gak salah, cuma berarti kan gak punya bahan lagi. Kan itu aja. Ini kok doanya wudhu yang dibaca. Apa tadi waktu wudhu gak baca? Kan salah tempat namanya. Ada yang sebagian diperhatikan itu. Ya ada. Ya mengapa? Karena andalannya cuma hafal Quran. Yang lain enggak. Ini yang perlu diperhatikan. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan umat Islam pada ilmu agama sudah kurang berminat. Makanya kita ini ya punya anak, kalau keberatan tidak sekolah jangan disekolahkan semua. Sebagian masukkan pondok. Kalau anaknya tahfidz jangan semuanya ditahfidz, mungkin sebagian tahfidz biar nanti jadi imamnya, terus satunya masukkan ke pondok yang ngajar kitab, seperti di Nurul Azhar, di pondoknya UZR atau di mana yang ada begitu. Biar saling melengkapi nanti, biar sama-sama ada. Karena kalau enggak ya ini ke depan umat Islam ini semakin tidak bagus. Dan seperti di dalam hadis ini khawatir terjadi amal soleh dilarang atau amal soleh tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena syarat rukunnya tidak betul. Atau mungkin tidak diterima karena kita kurang respek terhadap ajaran agama. Allah gak menerima karena murka pada kita. Kita kurang respek pada ajaran agama. Nah ini saya kira yang perlu saya sampaikan tentang refleksi akhir tahun. Dan kita ya jangan ikut acara nanti malam di alun-alun, atau walaupun di depan rumah. Karena tahun kemarin karena hujan nggak bisa ke alun-alun, akhirnya merconnya dibakar di depan rumah. Dekat rumah saya ada, dekat tempat saya tuh ada. Jadi begitu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita perkuat dengan sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang pertanyaan. Pertama, ke depan aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya tentang tadi Al-Quran dijadikan sebagai bahan nyanyian. Jadi nyanyi gitu kan. Jadi beberapa pengalaman yang saya dapatkan di sekitar rumah itu imam masjid itu sudah mulai seperti itu gitu. Dan termasuk di keluarga sendiri. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita seorang anak untuk mengingatkan kepada orang tua yang notabene menyetujui bahwa anaknya itu belum terlalu paham dengan fikih,
tapi sudah dijadikan imam gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Mohon tunjuk ajar ya, Ustaz. Gimana kita sebagai anak mengingatkan kepada orang tua gitu untuk tidak biar anaknya itu belajar fikih dulu gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seperti itu ya sampaikan saja secara halus. Gimana mungkin ini saudara kita ini belajar fikih dulu. Mengapa? Karena gerakan sholatnya keliru-keliru atau apanya begitu. Karena ini kejadian ya, kejadian di satu daerah. Ada imam dan makmumnya ini sama-sama gak ngerti fikih. Rakaat kedua lupa tahiyat. Akhirnya berdiri, karena lupa langsung berdiri. Ternyata makmumnya subhanallah, subhanallah berkali-kali di belakang, subhanallah semua. Akhirnya imamnya duduk. Kan batal sholatnya imam. Kalau imamnya sholatnya batal, makmumnya batal juga kan. Ini gara-gara gak ngerti fikih. Mestinya ya gak perlu duduk, terus aja. Nanti ketika sebelum salam sujud sahwi. Ini enggak, ini sudah berdiri duduk lagi. Yang salah siapa? Salah semua. Imamnya salah, makmumnya salah juga. Saya pernah mau bermakmum ya di Jawa. Imamnya lupa. Rakaat kedua itu gak tahiyat, sholat isya kalau gak salah, pas maghrib isya mungkin. Akhirnya subhanallah, akhirnya duduk lagi. Saya gak jadi bermakmum. Akhirnya saya bermakmum sama kawan saya. Kamu sholat sama saya aja, ini batal. Selesai sholat, imamnya menghampiri saya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya bilang, kamu tadi jadi imam salah. Kenapa? Gini, mestinya kamu gak usah duduk. Lama-lama tanya paman saya, gimana sehat? Loh, tak tahunya paman saya juga yang jadi imam itu. Cuma saya agak lupa karena lama agak jumpa. Loh, sampeyan katanya. Iya katanya. Tapi tidak apa-apa, tadi kan sudah diingatkan kan. Tapi masih akrab sampai sekarang. Cuma lupa orangnya. Nggak ngerti fikih memang. Ya, sering seperti itu. Makanya ya hati saya kalau begitu biasanya langsung cabut atau mufarokoh. Langsung sholat sendiri menyelesaikan. Karena kalau ikut terus ya batal. Ini contoh ya. Karenanya memang harus disampaikan. Gimana kalau ini belajar dulu fikih. Ini bacanya enak-enak kalau jadi imam gitu. Disampaikan. Diingatkan saja kepada yang berkuasa di situ. Kan biasanya di masjid-masjid itu ada yang dituakan. Kalau dia memutuskan, orang pasti menerima. Dan di masyarakat, terutama di kampung-kampung ini memang beda saudara. Kadang-kadang memang ada imam yang gak fasih, gak ngerti fikih. Tapi ini harus jadi imam. Mengapa? Kalau gak jadi imam jadi fitnah. Kadang kan masjid itu imamnya dari kampung sini. Ini yang diajukan. Kalau enggak ya bisa bikin masjid lagi daerah situ. Akhirnya kacau. Kadang-kadang begitu. Ya memang harus terus memang. Makanya tahsinul Quran, kajian fikih, agama ini harus berjalan di mana-mana. Saya kira itu wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam takdim Pak Yai, salam kenal, saya Muhammad Hasim, saya juga dari Jawa, dari Cirebon.
eh, literatur yang pernah saya baca bahwa umat Islam ini pernah terjadi carut marut pada eranya sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang mana itu eh, terpecah-pecah menjadi berbagai golongan. Ada Mu'tazilah, kemudian Khawarij, Syiah, kemudian ada muncul Aswaja. Nah, hal dari zaman dulu sudah terjadi perpecahan berbagai golongan karena berbagai faktor ketidaksepakatan, baik itu karena fanatik dengan pilihannya dan sebagainya. Nah, fenomena sekarang juga masih sama sepertinya masih sama seperti itu. Masih terjadi trust, masih terjadi chaos kalau terjadi beda pilihan, beda amaliyah dan sebagainya. Padahal dari Kementerian Agama sendiri itu selalu menggaungkan bagaimana caranya kita terus bisa toleransi. Tetapi umat Islam ini cenderung toleransi dengan antar agama, ya. Tetapi dengan sesama agamanya itu masih terjadi ribut dengan karena berbagai alasan amaliyah atau perbedaan amaliyah atau perbedaan pilihan. Nah, bagaimana ini Pak Yai cara kita menyikapinya untuk agar umat Islam ini bisa toleransi antar umat Islam itu sendiri sebelum kita toleransi dengan agama lain. Jadi supaya tidak keliru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau perbedaan itu hanya perbedaan politik, memang kita toleransi. Perbedaan politik misalnya pendukung 01, pendukung 02, 03, toleransi. Mungkin sudut pandangannya beda. Karena ada di daerah saya di Jawa, satu dusun itu pendukung salah satu 0. Alasannya apa? Kasihan ini sudah sering nyalon nggak jadi-jadi katanya. Makanya kan repot juga kan, namanya orang kasihan. Alasannya karena kasihan. Ya repot kalau gitu. Ada yang begitu. Jadi ya kita gak marah, cuma ketawa aja. Ada juga yang punya alasan begitu. Kayak ada orang misalnya mau mencuri rumah kita, mencuri ayam di rumah. Berkali-kali ketemuan, berkali-kali ketemu, akhirnya gak jadi. Tiba-tiba karena berkali-kali dibiarkan, dah kasihan, berkali-kali mau nyuri gak dapat. Apa begitu kira-kira? Kalau alasan kasihan ya. Nah, yang kedua, perbedaan itu masalah fikih. Kalau perbedaan itu masalah fikih, itu toleransi juga. Seperti perbedaan antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu toleransi. Bahkan kadang-kadang kita sendiri pindah mazhab. Kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i, punya wudhu bersentuhan suami istri batal. Tapi kalau kita umroh lagi ramai, istri ini kalau kita ikut mazhab Syafi'i kasihan, takut hilang, takut apa, akhirnya ikut Hanafi. Boleh pegang istri. Mengapa? Untuk jaga-jaga biar gak kemana-mana. Gak apa-apa seperti itu. Itu amaliyah. Yang ketiga, perbedaan akidah. Kalau perbedaan akidah itu gak bisa toleransi. Kita harus memihak dan menjelaskan yang benar. Yang gak benar memang harus dijelaskan. Kamu gak benar, gak bisa ikut itu. Gak ada toleransi yang seperti ini. Kalau perbedaan akidah, seperti perbedaan kita dengan Wahabi. Wahabi ini memang yang sering muncul di permukaan. Kalau di masjid paling kita kunut, mereka agak kunut. Ya, kita ini baca zikir, mereka agak baca. Kita doa bersama, mereka enggak. Kan itu.
Memang yang nampak ke permukaan seperti itu, tetapi di belakang itu ada perbedaan akidah yang lebih besar dari ini. Dan mereka memang harus diluruskan, harus diingatkan. Dan kita sebenarnya sudah toleransi saudara. Ahlus sunnah ini toleran. Mengapa? Kita agak mengkafirkan kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah. Kalau mereka mengkafirkan sama kita hanya bilang sesat. Kok dibilang sesat? Karena salah jalan. Lah orang salah jalan, orang mau pergi ke Jakarta naik mobil, kok mobilnya arah barat, kan tersesat namanya. Mestinya kalau dari Pekanbaru kemana? Ke Jakarta, kan ke timur. Ini mau ke Jakarta tapi kok ke barat, kan nyampe Aceh ini, nyampe Medan. Masa toleransi? Toleran, jangan toleran. Kamu mau kemana? Misalnya ya, saudara punya abang atau punya adik, bilang mau pergi ke Jambi, saudara ikut di mobilnya itu, tapi dia salah jalan ke arah barat. Apa saudara bilang, toleran aja lah, ini toleransi? Nggak bisa, harus dimarahi. Bang, ini salah. Loh, enggak lah, menurut saya ke Jambi itu ke sana memang. Misalnya ini dalilnya, misalnya pakai dalil apa, tidak bisa seperti itu. Kejauhan nanti setelah nyampe, lo kan bisa muter nanti ke Jambi lewat Padang misalnya, ya bisa juga, tapi kan capek akhirnya. Orang tersesat tuh gak bisa toleransi saudara, karena kalau kita yang menjadi penumpang, kita gak nyampe juga tujuannya. Itu namanya perbedaan akidah. Jadi gak ada toleransi kalau perbedaan akidah itu. Jadi begitu. Adapun perbedaan dengan di luar agama, kita toleran juga. Dan sebenarnya memang konflik sesama umat Islam lebih parah daripada di luar Islam. Buktinya apa? Perang pada masa Sayyidina Ali dengan kelompoknya Sayyidina Muawiyah, lalu kelompoknya Siti Aisyah. Itu umat Islam yang gugur itu puluhan ribu. Padahal pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah umat Islam berperang dengan non-muslim. Korban yang jatuh dari muslim dan non-muslim itu sekitar 1025 orang ketika melawan orang di luar Islam. Dan pada masa Sayyidina Ali berantem sesama muslim malah puluhan ribu, itu lebih banyak lagi. Karena mungkin ya dalilnya dasarnya sama-sama kuat itu, ya menurut dugaannya pada waktu itu. Dan pada masa Sayyidina Ali yang muncul itu baru Syiah dan Khawarij. Yang Mu'tazilah belum muncul, Murji'ah belum muncul, Jabariyah belum muncul. Itu muncul kemudian. Yang Syiah ini kelompoknya Sayyidina Ali yang berlebih-lebihan. Khawarij ini anak buahnya Sayyidina Ali yang memisahkan diri. Itu Khawarij. Jadi begitu, gak banyak, masih dua golongan. Tapi kemudian berkembang sampai sekarang ini di negeri kita saja di Indonesia mungkin ada ratusan atau ribuan kelompok-kelompok di dalam Islam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Untuk satu orang bertanya lagi. Karena waktu menunjukkan pukul 7 kurang 10 menit. Ada? Ibu-ibu ada? Kalau gak ada, kita baca doa ya. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.